Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa kembali ya kita di pertemuan keempat, kuliah ketiga pengantar teknologi informasi. Kita pada materi ini akan membahas tentang internet, bagian satu. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu pengertian, sejarah, cara tersambung ke internet, jenis-jenis jaringan, wireless, dan WWW. Pengertian dulu ya. Jadi internet itu adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Jadi kebanyakan internet itu tuh dia memang menghubungkan media elektronik ya. Contoh seperti handphone Anda gitu ya, komputer Anda, laptop ya. Nah, standar teknologi pendukung yang dipakai secara global ini ya, dunia adalah TCP atau Internet Protocol Suite atau disingkat dengan TCP atau IP. Nah, TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket. Dalam istilah asingnya, Switching Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Selain itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, ini berikut menurut pengertian internet menurut beberapa ahli. Ono salah satunya Ono W. Purbo dalam bukunya Prihatna 2005. Internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambung lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, email ya. Bahkan sekarang sudah merambah lagi ya ke pertemuan online gitu ya. Perkuliahan online itu semuanya menggunakan apa yang dinamakan internet. Jadi Anda di mana gitu ya, rekan Anda di mana, nah kita bisa rapat virtual gitu ya. Bahkan rapatnya persis seperti eee, rapat biasa gitu ya. Kita bisa menampilkan slide, PowerPoint, berdiskusi gitu ya, berdebat dan lain sebagainya gitu ya. Begitu juga dengan kuliah online gitu ya. Lalu ada lagi menurut Utomo tahun 2002, internet adalah singkatan atau kependekan dari international network ya, internet itu. Yang didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain gitu ya. Lalu menurut Supriyanto 2006, internet adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TCP/IP. Lalu menurut Harjono, tahun 2009, internet adalah kumpulan dari beberapa komputer yang bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung serta saling terkoneksi satu dan lainnya. Agar komputer tersebut bisa terkoneksi satu sama lain, maka diperlukan media untuk saling menghubungkan mereka gitu ya. Nah, media itu bisa menggunakan kabel atau serat optik ya, FO, fiber optik sekarang ya, satelit atau lewat sambungan telepon. Lalu menurut Ramdhani tahun 2003, internet ini adalah suatu sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang bisa menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Jadi kalau ke Ramdhani ini, dia lebih ke situs ya yang dibahasnya ya. Jadi internet itu tuh, dia itu komputer yang bisa terhubung ke berbagai website gitu ya. Baik itu website akademik, website pemerintahan, ya seperti website kabinet safescap.go.id gitu ya, atau pangkalpinang.go.id misalnya gitu ya, atau komersial seperti e-commerce ya, seperti Topet, Shopee, organisasi gitu ya, hingga perorangan. Perorangan inilah yang sering kita sebut dengan blog-blog ya, blog-blog tulisan-tulisan pribadi yang bertebaran banyak di internet. Lalu Sibero tahun 2011, internet juga merupakan kependekan dari Interconnected Network. Adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global ya. Nah, mengapa dikatakan global? Karena ya Anda tidak hanya bisa mengakses konten atau apa ya? Konten atau tulisan ya atau website dalam negeri saja, tapi Anda juga bisa berselancar, ya istilahnya berselancar ya, berselancar di dunia maya untuk jaringan internasional. Bahkan Anda bisa mengakses yang misalnya website di Amerika sana gitu ya, di Eropa dan lain sebagainya. Lalu ada Drew Haywood. Nah, menurut Haywood tahun 1996, ini lawas ya, tahun 96,
Internet adalah istilah teknologi yang muncul mulanya pada akhir tahun 60-an, yaitu pada saat United States Department of Defense atau DoD memerlukan suatu standar baru dalam melakukan komunikasi internet networking. Standar baru ini haruslah merupakan standar yang sanggup menghubungkan berbagai jenis komputer di DoD dengan komputer milik kontraktor militer, organisasi penelitian, dan juga ilmiah seperti di universitas. Jaringan ini harus kuat, aman, dan tahan kerusakan sehingga mampu juga dioperasikan pada kondisi minimum akibat bencana maupun perang. Nah, ini internet menurut Drew Haywood ya. Jadi awalnya memang teknologi-teknologi canggih itu sebenarnya kalau kita tilik sejarahnya ya, bahkan seperti mobil ya, motor dan lain sebagainya itu memang awal-awalnya itu adalah di bidang militer itu sebenarnya. Termasuk juga internet. Seperti laptop Anda ini mungkin militer sudah lebih dulu menggunakannya gitu ya. Dengan spek yang cukup canggih gitu sebelum akhirnya dirilis untuk sipil gitu ya. Nah, ini menurut Drew Haywood gitu. Nah, bagaimana sejarah internet itu sendiri? Pada tahun 60-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Search Project Agency atau yang disingkat dengan ARPA merintis suatu jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mula sebelum terbentuk teknologi internet. Jadi ini nenek moyang internet ya, tahun 60-an nih. Nah, memang untuk keperluan militer awalnya ya. Lalu pada tahun 80-an baru internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas. Nah, setelah itu baru dirilis untuk sipil tapi masih kalangan terbatas ya. Dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Jadi tahun 80-an baru dia terhubung menghubungkan kampus ya, tapi belum individu dia. Gitu. Sudah bisa dipakai sipil tapi belum individu. Lalu lanjutan sejarahnya TCP/IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik tahun 82. Jadi sebelum itu TCP/IP ini masih ya semi rahasia ya. Jadi tidak semua orang tahu gitu ya. Nah, lalu baru mulai dirilis ke publik itu tahun 82. Lalu ada lagi yang namanya domain ya, yang juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Jadi domain itu tuh bisa disebut sebagai alamat ya, alamat alamat sebuah website contoh seperti www.google.com seperti itu. Nah, www.google.com tulisannya itu disebut dengan domain. Nah, tempat penyimpanan. Jadi website ini tuh kan seperti sebuah komputer ya yang menyimpan data yang bisa diakses oleh komputer lain. Nah, tempat penyimpanan itu sendiri disebut dengan hosting gitu ya. Nah, itu. Lalu National Science Foundation Network atau NSFNet mulai didirikan dan dikembangkan tahun 86. Nah, lalu NSFNet ini yang mulai menggantikan peran dari ARPANET tadi yang awalnya militer baru diliris ke sipil ini sebagai suatu wadah riset terkait Amerika Serikat. Nah, beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut gitu ya. Jadi dia mulai berkembang pesat ini setelah dipegang oleh sipil melalui NSFNet gitu ya di tahun dimulai di tahun 86. Jadi sekitar berapa ya? 30 tahunan kali ya. 30 tahunan ya. Internet itu masih digunakan oleh militer dari tahun 60-an sampai tahun 80-an akhir ya. Oke. Lalu ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun memang internet hasil pengembangan itu sendiri tetap dikembangkan terus-menerus hingga sekarang ini. Jadi ARPANET ini resmi berhenti beroperasi pada tahun 90 setelah berarti berapa? 40 tahun ya. 40 tahunan. Nah, itu baru dia resmi berhenti beroperasi. Tapi tetap dia istilahnya nenek moyang lah. Perintis jaringan internet di dunia. Nah, jadi zaman dulu itu informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Jadi enggak seperti gambar seperti yang Anda nikmati saat ini ya, tapi masih berbasis teks saja gitu ya. Lalu pada tahun 90-an, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal dengan WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN atau CERN ya. Jadi Anda harus tahu itu apa kepanjangan www. Jangan cuma bisa www gitu ya. Nah, kita harus tahu apa itu www itu gitu ya. Lalu pada tahun 93, Internik pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Nah, jadi tahun 93 ini tuh maka publik mulai berinisiatif sipil ya, terutama individu dan organisasi tentunya, mulai berpikir untuk mendirikan website sendiri gitu ya. Nah,
untuk mengelola itu gitu ya, mengatur itu agar ya jangan sampai misalnya www.google.com itu dimiliki oleh dua perusahaan. Nah, kan akan menjadi apa ya namanya? Akan menjadi masalah gitu ya. Nah, untuk mengatur itu maka didirikanlah internet ini pada tahun 1993. Lalu baru tahun 1994 setelah ya 40 tahun lebih baru internet masuk ke negara kita Indonesia sehingga Anda bisa nonton YouTube seperti sekarang ini gitu ya. Ini panjang ini sejarahnya untuk internet ini. Lalu tersambung ke internet itu bagaimana gitu ya. Nah, untuk tersambung ke internet, pengguna harus menggunakan layanan khusus yang disebut dengan ISP atau Internet Service Provider. Nah, media yang umum digunakannya untuk salurannya dikenal dengan saluran telepon sebagai PPP atau Point to Point Protocol. Nah, pengguna memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem, modulator, and demodulator untuk melakukan dial-up ke server milik ISP. Nah, begitu tersambung ke server ISP, komputer si pengguna sudah siap digunakan untuk mengakses jaringan internet. Pelanggan akan dibebankan biaya pulsa telepon plus layanan ISP yang jumlahnya bervariasi tergantung lamanya koneksi. Nah, inilah yang apa namanya ya, yang layanan internet modern saat ini ya. Jadi bahkan saat ini pun kita tidak perlu lagi ya biaya telepon ya. Bahkan kita hanya cukup membayar kalau misalnya Anda masang ya contohnya seperti produk telekomunikasi internet, contohnya seperti saya sebut merek aja ya seperti Speedy gitu. Bukan Speedy sekarang ya. IndiHome ya, IndiHome. Nah, itu bahkan kita tidak perlu layanan telepon lagi ya, pulsa telepon kita hanya perlu membayar pulsa internet dan kalau misalnya Anda berlangganan TV kabel, ya TV kabelnya itu gitu ya. Nah, ini. Nah, belakangan internet juga dikembangkan untuk aplikasi wireless. Nah, kalau dulu ya zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman ya tahun 90-an, tahun 2000-an awal, itu kan teknologi wireless itu belum terlalu secanggih sekarang ya. Jadi telepon itu yang wireless itu tuh internet belum secanggih sekarang. Saya juga dulu masih ingat pakai Nokia jadul itu ya, belum bisa ngakses browser sekarang kayak sekarang ini belum belum terhubung ke Chrome dan lain sebagainya. Saya hanya bisa nelpon dan SMS, belum bisa nonton YouTube kayak Anda sekarang gitu ya. Nah, baru belakangan ini tuh sekitar tahunnya kalau saya tidak salah dulu itu saya mulai pertama kali melihat Android itu tahun 2009 ya kalau saya tidak salah 2009 2008 lah. Nah, itu. Nah, di situ mulai ya berkembang sampai handphone yang kita kenal saat ini gitu ya. Nah, untuk melakukan yang namanya jaringan wireless ini digunakan namanya protokol web ya, Wireless Application Protocol. Web merupakan hasil kerjasama antar industri untuk membuat sebuah standar yang terbuka atau open standar ya, yang berbasis pada standar internet dan beberapa protokol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan wireless. Web sendiri bekerja dalam modus teks dengan kecepatan sekitar 9,6 kbps. Selain web, sehingga ini juga banyak sekali perkembangan jenis koneksi internet sebagai berikut, yaitu seperti GPRS atau 8G, 3G, HSDP, HSUPA, HSPA, FDO, dan 4G. Bahkan sekarang sudah mulai 5G gitu ya di kita ini. Nah ini, mungkin Anda agak jarang ya mendengar GPRS, 8G dulu ya. Mungkin kita sekarang sudah 4G aja ya main kita sekarang. Nah ini nenek-nenek moyangnya ini nama jaringan. Kalau GPRS itu 2G kalau saya salah. 2G ini 2,5G, ini 3G, ini 3,5G kalau saya tidak salah ya. Nah, ini sekitar ini namanya 3,5G. Kalau FDO ini tuh kalau saya tidak salah itu jaringan kayak semacam yang dimiliki oleh Bakri ya. Bakri dulu itu yang kayak apa ya? Asia gitu ya. Nah, itu. Lalu baru 4G yang sekarang jamak kita gunakan sampai saat ini dan sudah mulai ada yang 5G walaupun belum banyak di Indonesia. Oke ya, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.